selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Ini kelasnya 1. Sorry. Aisyah. Saya Pak. Haji Febriansyah. Hadir, Pak. Alif Hidayatullah. Amelia Rahayu. Ananda Irfan. Angelina. Afi Natasha. Siti Sylvia Safira. Dewi Ramadhani. Indrian. Elim Arwin. Bintan Sri Wahyuni. Leonardo Arianto. Mustika Putriasari. Nanda Vita. Natasha Chang. Nurain Putri Ramadhani. Eka Nur Raini. Berapa orang yang belum tahu lagi? Berapa namanya? Ivan. Siapa? Afif. Ya. Mampus itu. Ya, dia Pak. Ya sudah. Ya, kita kami Pak. Nah, kita mulai pembelajarannya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, kita minggu kemarin itu maksudnya materi apa? Sudah selesai? Kita sudah ulangan juga tentang qadar. Jadi kita sekarang ini masuk kepada pembahasan yang baru, pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Ada yang tahu iman itu apa? Iman adalah percaya, yakin. Kita umat yang meyakini kita sebagai umat Islam memiliki rukun iman. Rukun iman ada berapa? Yang pertama iman kepada Allah. Rasul. Jadi kita ini membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu tentang hari kiamat. Yang mana hari kiamat ini merupakan hari yang akan terjadi setelah kehidupan kita di dunia. Ya. Kira-kira apa yang harus disiapkan untuk menghadapi hari kiamat dan hari-hari yang selanjutnya? Amal, ibadah, zakat, segala perbuatan amal baik yang diperintahkan oleh Allah. Begitu ya. Nah, tujuan kita mempelajari tentang hari akhir yang pertama supaya kita menjadi yakin terhadap adanya hari akhir. Lalu yang kedua, supaya kita menekankan perilaku hidup, sikap terpuji, bertanggung jawab, berbuat adil, sehingga kita mendapatkan rasa keimanan yang lebih kepada hari akhir. Lalu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Selanjutnya menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Nah, tapi kita yang akan kita pelajari pada sesi pertama ini, kita akan mempelajari tentang pengertian hari akhir, pembagian hari akhir, serta pembagian periode hari akhir. Nanti untuk berkaitan dengan perilaku jujur, adil, dan yang lainnya, kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya, karena kita masuk pada pertemuan yang saya tampilkan ini PowerPoint tentang hari akhir. Hari akhir adalah menurut istilah. Siapa yang membaca? Baca.
semua makhluk yang ada di dunia. Termasuk peribadatan. Selesai tidak? Masih ada tidak beribadah setelah adanya hari kiamat? Tidak ada. Lalu ada pun pengertian iman kepada hari akhir. Ayo enggak baca Kak? Kuat suaranya. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan seluruh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Ketika kalian sudah mempelajari yang namanya rukun iman, berarti kalian harus mempercayai adanya hal-hal yang terdapat pada rukun iman, termasuk hari akhir. Kalau kalian tidak percaya kepada hari akhir, berarti kalian tidak percaya terhadap rukun iman. Percaya tidak? Ada yang tidak percaya di sini hari akhir akan datang? Tidak ada. Percaya semuanya hari kiamat akan datang? Di dalam Al-Quran, hari kiamat itu terbagi dua. Yang pertama kiamat kubro. Kiamat kubro ini apa contohnya? Kiamat yang benar-benar menghancurkan langit dan bumi serta isinya. Berarti sesuai sama pengertian yang pertama. Ya. Sedangkan ada lagi kiamat yang kedua, yaitu kiamat subro. Kiamat subro ini kiamat yang terjadi sebelum terjadinya kiamat yang besar atau kubro. Apa kiamat subro ini? Kematian. Kematian, lalu Bencana bencana alam. alam, kecelakaan, lalu apa lagi? Tsunami itu bencana alam termasuknya ada. Wabah. Wabah berarti mengakibatkan kematian termasuk kiamat subro. Termasuk. Oke. Kiamat subro. Menurut bahasa, kiamat subro adalah datangnya kematian, kerusakan bagi setiap makhluk hidup. Ya. Dalilnya ini Quran surah Al-Imran ayat 183. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang artinya, baca artinya, siapa baca? Kami. Baca. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Berarti setiap makhluk hidup diberikan kesempatan, maaf, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kalau sudah mengalami kematian, langsung masuk surga neraka tidak? Ya. Menunggu yang namanya hari kiamat. karena yang terjadi pada kematian adalah kiamat kecil, bukan kiamat besar. Akhir dari kehidupan merupakan kiamat besar. Nah, kita sudah mati, makhluk hidup mati, lalu masuk kepada Alam barzakh. alam barzah ini apa di bahasa lainnya? Alam kubur. Pasca kematian ini, manusia memasuki alam barzah. Alam barzah merupakan alam yang membatasi antara dunia dengan alam akhirat, perbatasan. Ya. Nah, di dalam ini setiap manusia akan menunggu sampai terjadinya kiamat kubro. Yang terjadi di kiamat di alam barzah ini, semua manusia menunggu. Ada yang menyesal mati, ada yang ingin dipercepat karena sudah tidak kuat disiksa di dalam neraka, adanya fitnah kubur. Ya, kenapa ingin dipercepat? Kenapa ingin dikembalikan lagi? Karena mereka tidak siap dengan yang namanya kematian. Mereka tidak beramal, mereka kurang bekalnya untuk menuju kepada alam akhirat. Nah, apa yang terjadi di alam barzah? Yang pertama pertanyaan kubur. Lalu nikmat dan siksa kubur. Kalau dia sering baca Quran, dia sering bersedekah, dia sering berbuat baik di dunia, apa nikmat yang didapat? Dilapangkan kubur, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya pada kuburnya. Tapi kalau kebalikannya, siksanya apa? Sudah banyak dengar yang namanya siksa kubur. Dari yang ada binatang-binatang Bisa bukan berbisa ya, tapi dia akan menggerogoti serta memangsa
mayit dengan alasan karena mayit ini telah melaksanakan hal-hal buruk ketika di dunia. Ada lagi siksa kuburnya, apa lagi? Disiksa sama siapa? Sama malaikat. Kenapa disiksa? Karena dia melakukan amalan-amalan yang tidak baik, yang tidak dianjurkan oleh Allah. Nikmat kubur diberikan kepada orang yang baik. Sebaliknya siksa kubur diperuntukkan orang yang zalim, munafik, kafir dan musyrik. Ini masuk kiamat kubro. Kiamat kubro, kiamat yang berakhir Tuhan kalau dia semua makhluk hidup dan hancur lebur. Alam semesta ini ada nggak yang tersisa dari dunia ini? Alam semesta ini ada nggak yang tersisa? Ada. Betapa tidak malaikat Israfil menyiapkan sangkakala, lalu bumi memuntahkan isinya. Bumi memuntahkan isinya itu apa? Dikeluarkannya lah. Lalu gunung-gunung dibenturkan, gunung-gunung hancur. Langit pecah, menggelegar, benda-benda bumi pun bertabrakan. Ya, berarti kita dari gambaran ini sudah kita bisa bayangkan ngerinya hari kiamat. Tapi ketika nanti hari kiamat itu benar-benar terjadi, ya, bisa jadi lebih dahsyat dan lebih mengerikan daripada yang telah digambarkan pada kita. Seperti itu ya. Periode hari akhir. Nah, kita masuk periode hari akhir. Nah, kemudian sebelum kita masuk, ada yang ingin tanyakan tidak dari pengertian? Tidak? Kalau tidak, kita lanjut. Periode hari akhir ini adalah hal yang terjadi ketika hari akhir sudah terjadi. Kiamat apa? Kiamat apa yang terjadi ketika periode hari akhir masuk? Kubro. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah dibangkitkannya seluruh makhluk hidup dari alam kuburnya kepada di mana? Di mana dibangkitkannya? Pada masyar. Dibangkitkannya manusia itu sesuai tidak sama amal perbuatan yang dilakukannya di dunia? Iya. Kalau dia berbuat baik ada gambarannya. Kalau dia berbuat buruk ada bentuk dan gambarannya juga. Contohnya yang berbuat buruk, dia suka memakan yang bukan haknya, apa gambaran dari orang tersebut ketika dibangkitkan di alam barzah? Wajahnya kusam, lusuh, perutnya putih, kepalanya berbentuk berbentuk uang. Nah, ini banyak belum tahu kan? Jadikan PR, cari tahu. Ya. Lalu Yaumul Hasyar. Nah, tadi dibangkitkan di padang mahsyar. Tahapan selanjutnya Yaumul Hasyar yaitu berkumpulnya manusia, dibangkitkan dari kuburnya, lalu seluruh manusia akan menuju sebuah tempat yang luas yang namanya mahsyar. Setelah Yaumul Mahsyar masuk kepada Yaumul Hisab. Ada yang tahu Yaumul Hisab itu apa? Yang tahu angkat tangan. Hari penghisaban. Apa itu hisab? Menghisap atau menghitung. Menghitung amal. Berarti dihitung tuh. Ditimbang. Kalau dia berat amal baiknya? Baik. Ya. Ini firman Allah. Quran surah Al-Kahfi ayat 89. Dan ditetapkan kitab, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celakanya kami. Kitab apakah ini yang ada, yang tidak ada, yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semua, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jiwa pun. Nah, buku catatan itu dibagikan, semuanya tertulis apa yang kita perbuat, lalu tidak didapati tertinggal sedikit pun amalan yang kita perbuat tidak dicatat. Berarti dicatat semuanya. Dan Allah tidak mungkin menzalimi seorang makhluk pun. Jadi Allah itu adil. Ya. Setelah tadi Yaumul Hisab, kita masuk kepada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini ditimbang
ditimbang amal baik dan amal buruk. Ya, amal setiap orang ditimbang dan tidak ada seorang pun yang diuntungkan ataupun dirugikan, sama-sama adil. Saya digibah sama kalian berdua. Nanti di akhirat saya tuntut, walaupun kalian berbuat baik saya ambil pahalanya. Bisa. Begitulah adilnya di akhirat. Begitulah adilnya Allah. Yes, amal kalian saya ambil. Amal baik kalian saya tukar menjadi amal buruk. Kalau dia tidak amal baik, bertambah amal buruknya. Amal buruk yang dia ini diambil sama saya, dia bertambah, tapi saya ambil juga nih. Ya, tukarkan sampai sama saya menjadi amal baik. Amal baik seperti itu. Ya, gambarannya. Lalu sirat, tahu tak sirat ini apa? Siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini jembatan yang dia menentukan masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Ujung ke ujung jembatan ini itu bawahnya apa? Neraka. Jahanam. Neraka jahanam. Siapa yang bisa melewati ini, maka dia masuk ke dalam neraka. Gimana gambaran orang yang lewati sirat yang pertama? Jalannya lebar, ada yang secepat kilat, ada yang merangkak, ada yang seperti naik apa? Naik kendaraan, naik kuda, naik lainnya seperti itu. Ada yang ngesot, ada yang merangkak. Itu gambarannya. Sesuai dengan amal-amal perbuatannya. Rasulullah bersabda adanya, terbentanglah jembatan as-sirat di antara dua tepi neraka jahanam. Jadi ujung ke ujungnya neraka jahanam itu bawahnya. Ujung-ujungnya Siratal Mustaqim itu jembatan, bawahnya neraka jahanam. Itu ya gambarannya ya. Yaitu selanjutnya Yaumul Fasl, keputusan Allah terhadap nasib seorang yang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak. Allah berfirman, "Wa ma adraka kama yaumul fasl." Wa ma adraka kama yaumul fasl. Wa yulu yauma idzin mukadzibin. Ya. Dan tahukah kamu apakah hari putusan itu? Celakalah pada hari itu mereka yang mendustakan kebenaran. Ketika dia sudah tahu benarnya, sudah tahu baiknya, ketika dia lalu dia berdusta, maka dia termasuk orang yang celaka. Setelah Yaumul Fasl, pada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini apa? Hari pembalasan. Hari pembagian antara masuk surga dan masuk neraka. Ya. Hari pembalasan atau hari pembagian atas segala amal manusia di dunia. Yang beramal baik masuk surga, yang beramal buruk masuk neraka. Ya. Itu Yaumul Jaza. Gambarannya masuk surga. Nggak ada yang tahu gambaran masuk surga? Udah pernah masuk surga? Udah pernah kan? Masuk neraka udah pernah juga? Belum pernah kan? Mati dulu baru masuk surga dan neraka. Tunggu. Nanti baru kalau udah masuk ceritakan ke saya. Ya. Kapan terjadinya kiamat? Ada yang tahu? Kalau ada yang bilang sudah tahu, patut kita percaya itu ya. Karena hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad, orang yang maksum, orang yang diberikan atasnya ilmu-ilmu itu tidak mengetahui datangnya kiamat. Ya, apa contoh akan datangnya hari kiamat? Munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, turunnya Nabi Isa, lalu keringnya danau Tiberias, munculnya gunung emas, ya, masjid-masjid hiasi, ya, dan ditiupnya jadi hikmah beriman kepada hari
dalam menjalani kehidupan, lalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Sudah ada? Sudah jelas? Sudah jelas? Betul sudah jelas? Ya. Benar? Kalau benar, saya cukupkan sebelum saya cukupkan kesimpulan kita mempelajari balik materi tentang hari akhir, yaitu supaya kita menjadikan diri kita semakin beriman, semakin bertakwa, ya, karena hari akhir ini gambaran